Halo, Shalom, selamat pagi kelas 10 IPA. Ya, bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akan lanjut ya materi kita di bab besaran dan pengukuran fisika. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari besaran dan satuan ya, sudah, dan analisis dimensi sudah. Ya, tugasnya yang ada silahkan diselesaikan hari ini. Ya, hari ini juga diselesaikan dan dikumpulkan. Oke, yang ditambah berarti dengan tugas yang ada di hari ini juga. Ya, bersyukur kalau kalian yang kemarin sudah selesaikan tugas yang sebelumnya ya. Jadinya tidak banyak nih. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya notasi ilmiah dan pengukuran. Oke, notasi ilmiah dan pengukuran yang kedua ya materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya notasi ilmiah dulu ya. Nah, sekarang notasi ilmiah itu apa sih? Ya, misalnya Ibu punya angka ya nih, banyak ya, ini hitungannya angka yang sangat besar. 5.543.500.000.000 ya. Tapi kadang kalau bahkan lebih dari triliun ya, kamu akan sangat sulit menuliskan angka ini seperti biasa. Seperti ini ya, angka dengan bilangan dengan jumlah yang sangat besar. Gitu, maka alternatifnya kalian buat seperti ini ya, dengan membuat pangkatnya. Nah, begitu juga dengan bilangan atau angka yang sangat kecil, misalnya seperti ini 0,000000012344 ya. Bilangan yang sangat kecil, penyebutannya juga sangat banyak ya, 000-nya. Ya, jadi kita harus buat seperti ini, gitu ya. Penulisan mudahnya. Inilah yang dinamakan dengan notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah adalah cara penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Jadi cara menuliskan bilangan yang jumlahnya itu sangat besar, ya sangat banyak, dan yang sangat kecil gitu. Tujuannya untuk apa nih ya? Nah, agar angka yang terlalu besar itu atau terlalu kecil itu dapat kita tulis dengan baik dan meminimalisir kesalahan penulisan. Seperti itu tujuannya ya. Dan notasi ilmiah ini penting ya, karena dalam penulisan jawaban-jawaban di fisika akan sangat dipakai seperti itu. Nah, cara penulisan ini bagaimana? Ya, ini bentuknya A, sekian dikali dengan 10 pangkat n. Seperti yang contoh di depan tadi ya. Setelah kita ganti itu angka yang berapa triliun menjadi pangkat gitu ya. Nah, aturannya bagaimana? Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa A ini adalah A yang ada di depan koma, ini adalah bilangan asli 1 sampai 9. Ya, jadi bilangan yang ada di A itu hanya range-nya ya di antara 1 sampai dengan 9. N ya dikali dengan 10 pangkat N di sini, N adalah disebut eksponen dan dia merupakan bilangan bulat. Boleh positif, boleh negatif. Ya, dua contoh tadi juga sudah mewakili. Nah, hanya boleh satu angka di depan tanda koma. Ya, hanya boleh satu angka di depan tanda koma yang range-nya 1 sampai 9. Angka di belakang koma tergantung dari angka desimal yang kita inginkan. Jadi kalau yang di belakang koma itu tergantung dari keinginan kita. Gitu. Nah, contoh yang tadi di depan ya 5,5435 kali 10 pangkat 12. Ya, setelah 5 triliun tadi kita ubah gitu. Nah, itu aturannya ya A bilangan asli 1 sampai 9. Ini A-nya ya. Hanya ada satu angka di depan koma. Boleh satu angka di depan koma. Terus N itu eksponen merupakan bilangan bulat ya. Ini pangkatnya bilangan bulat, ini juga pangkatnya bilangan bulat. Dan angka di belakang koma tergantung dari yang kita inginkan. Dan kalau penulisannya semua angka bukan 0 ini tetap ditulis ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih langkah menuliskan notasi ilmiah. Yang pertama kita harus tentukan dulu letak komanya. Ya, berarti hanya ada boleh satu angka di depan koma. Baru kita hitung pergeseran koma untuk tentukan pangkatnya tadi ya. Dan baru dituliskan notasi ilmiahnya. Oke, kita langsung lihat contoh yang 5 triliun ini ya. Yang pertama tentukan letak koma. Ya, ingat aturan tadi koma hanya boleh satu angka di depan koma, berarti dari angka ini kemungkinan ya komanya pasti di sini. Sorry, miring.
Jadi kita langsung tulis ya 5, kita tulis 5435 ini ya, angka yang bukan angka 0. Nah, sekarang pertanyaannya kita kali 10 pangkat berapa? Ya, kalian boleh juga hitung dari depan ya atau dari belakang. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau dari belakang ke depan ya dengan komanya pasti berarti di sini. Berarti dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu. Ya, kalau hitung dari depan, kalau kalian sudah bukan komanya pasti di sini, boleh juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pasti pangkatnya 12 gitu. Oke, ya. Next, ya 0, sekian 1, 2, 3, 4 ya. Pertama kita tulis 1, 2, 3, 4-nya dulu. Pasti komanya di mana? Di sini. Nah, kalau yang ini kita bisa hitung dari koma awalnya. Ya, biar kalian tidak bingung dari koma awalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini pangkat berapa? Kali 10 pangkat min 11. Ya, artinya 1,234 ini kalau dibagi dengan 10 pangkat 11 pasti hasilnya ini. Oke ya. Nah, satu lagi ya, yang tidak ada banyak angka nolnya. Jadi kalau dalam penulisan notasi ilmiah ya ke depannya jangan tulis seperti ini ya. Ada 4 angka depan koma gitu. Buat satu angka depan koma. Ya. Jadi penulisannya ya 3 satu angka berarti di sini ya 3,648 356 ya, kali berapa? 1, 2, 3 kali 10 pangkat 3 ya. Artinya kalau 3,6835 ini kan kali 10 pangkat 3 pasti 3648,356 nilainya ya. Jadi kayak dikali 10 pangkat 3 berarti 1, 2, 3 pasti komanya di sini ya, sama seperti ini. Tapi ya tadi kan ada ketentuan di mana angka belakang ini terserah kita mau berapa. Tapi menurut ibu angka di belakang koma terlalu banyak gitu. Ibu hanya mau buat 2 angka di belakang koma. Jadi nanti hasil yang 348 ini bisa kita tuliskan sebagai 3,65 ya, dibulatkan. Ini angka 8 ini lebih dari 5 ya, maka kita bisa bulatkan 4 ini ya naik 1. Nah, jadi ini adalah cara ya, aturan dan langkah-langkah dalam penulisan notasi ilmiah. Jadi kedepannya kalau kalian mengerjakan pengukuran atau contoh-contoh soal fisika ya, notasi ilmiah itu diperhatikan. Hanya ada satu angka depan koma dikali dengan 10 pangkat berapa gitu ya. Oke, jelas? Oke ya, tadi kita sudah bahas ya cara aturannya dalam penulisannya. Ya, kalau di contoh yang terakhir tadi Ibu bulatkan yang menjadi yang tadinya ada tidak salah 5, yang angka di belakang koma jadinya hanya 2. Jadi ini adalah aturan-aturan pembulatan dalam fisika ya. Jadi silahkan kalian baca ya, angka lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas ya. Contohnya ini, misalnya nanti diminta, dari bilangan yang ada silahkan buat 2 angka di belakang koma ya. Jadi artinya kamu hanya boleh buat 2 angka seperti ini. Nah, jadi aturannya jika angka terakhir ini ya lebih besar dari 5, berarti angka sebelumnya kita bulatkan ke atas ya, kayak 7,526, 6 ini lebih dari 5 berarti angka keduanya kita bulatkan ke atas menjadi 7,53 ya. Yang kedua, angka lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah gitu ya, atau maksudnya dia tetap saja. Jadi 7,534, 4 ini tidak lebih dari 5 ya, angka ini tidak lebih dari 5, maka angka sebelumnya itu tetap ya 7,53.
gitu. Nah, angka tepat sama dengan 5 ya dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap gitu ya. Contohnya 7,575 ya dibulatkan menjadi 7,58 ya. 7,575 dibulatkan menjadi 7,58. Sedangkan 7,545 dibulatkan menjadi 7,54. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ya ini aturan pembuatan Ibu rasa kalian juga sudah paham ya. Nah, ini latihan soalnya ya, silahkan ambil waktu beberapa menit ya, di pause dulu videonya ya. Jadi di latihan soal satu ini dia minta kamu untuk ubah kedua bilangan ini jadi bentuk notasi ilmiah ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya dengan ketentuan dua angka di belakang koma ya. Jadi dibulatkan ya, hasilnya nanti dibulatkan hanya dua angka di belakang koma seperti ini. Nah, jadi kalau kamu ketemu hasil nanti ada 4 atau 3 angka di belakang koma, dibuat seperti ini, jadi hanya 2 angka di belakang koma. Lihat aturan dari notasi ilmiah dan dari pembulatan. Oke ya, jelas? Oke, kalau sudah selesai mengerjakan, silahkan next ya videonya. Oke, next ya, kita akan belajar satu lagi yang namanya angka penting. Ya, kalau misalnya ya angka penting ini berhubungan dengan yang namanya pengukuran. Ya, nah sekarang pertanyaannya apa sih angka penting itu? Ya, angka penting adalah semua angka yang kamu peroleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari angka eksak dan angka yang ditaksir. Ya, nah jadi ketika kamu melakukan pengukuran, misalnya kamu mengukur sebuah benda yang dengan menggunakan mister ya, nah terus kamu peroleh nih, oh kurang lebih si benda ini panjangnya 4,35 cm ya. 4,35 ini yang disebut dengan angka penting ya. Jadi angka yang kamu peroleh ketika kamu mengukur disebut dengan angka penting. Jadi ada 3 angka penting. Nah, tadi dikatakan lagi bahwa angka penting itu terdiri dari angka eksak dan angka yang ditaksir. Ya, angka eksak itu yang mana? Yang 4,3. Ya, 2 angka pertama ini adalah angka eksaknya karena kamu dapat baca di skala ya, 4,3 ya, ini 4,123 ya, 3. Jadi angka eksak ini kamu dapat baca dari skalanya, skala kamu mengukur. Nah, sedangkan 0,5 ini kamu taksir kurang lebih pasti dia ada di tengah sini, berarti kurang lebih 4,35. Nah, 5 ini yang terakhir ini yang disebut dengan angka taksir. Ya, seperti itu. Jadi, angka penting ini berguna dalam pengukuran dan bagaimana kamu melaporkan hasil pengukuran. Nah, sekarang ya angka penting sama halnya seperti notasi ilmiah, ya angka penting ini juga memiliki aturan. Yang pertama, semua angka yang bukan nol adalah angka penting. Ya, jadi kalau misalnya kamu mengukur dapatnya 1,49 cm, ya berarti semua ini disebut dengan angka penting ya. Ada 3 angka pentingnya. Ibu singkatnya apa ya? Nah, aturan kedua, angka nol selain belakang angka nol bukan angka penting ya. Nah, jadi angka nol di belakang sini bukan angka penting. Jadi di sini hanya ada berapa? 3 angka penting saja. Angka nol di belakang angka desimal ya, di belakang angka selain nol dalam desimal itu angka penting. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Angka 0, sorry. Nah, angka 0 di depan angka selain 0 dalam desimal itu bukan angka penting. Jadi kalau 0 yang depan ini ya bukan terlalu angka penting ya gitu. Sedangkan ya angka 0 yang terletak di tengah ini termasuk angka penting. Gitu ya. Jadi ada 5 aturan dasar ya yang termasuk dengan angka penting ya dan tidak termasuk dalam angka penting. Nah, selanjutnya ya, itu tadi aturan-aturannya kurang lebih. Kalau kalian cermati silahkan sambil di pause ya untuk memahami aturan-aturan ini gitu. Nah, sekarang ya hasil operasi kita akan lihat ya hasil operasi dari angka penting. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Ya, ingat lagi hanya boleh terdapat satu angka taksiran saja. Ya, hanya boleh ada satu angka taksiran. Nah, jadi kalau ini kita dapatkan misalnya
benda A ya diukur setengahnya atau benda A itu 2,34 cm, kemudian benda B misalnya diukur lagi 0,345 cm, kamu melihat berapa panjang keseluruhan dari kedua benda itu, kamu jumlahkan, ya dapat 2,65 ya. Di sini angka 4 adalah angka taksirannya. Di sini angka 5 adalah angka taksirannya. Nah, 2 dan 6 ini, ya 2,6 ini pasti angka eksaknya. Sekarang, dia bilang hanya boleh ada satu angka taksiran. Berarti kamu lakukan apa? Bulatkan. Ya, yang kamu lakukan adalah membulatkan. Jadi dibulatkan, kata yang 5, maka 2,68 jadi 2,69. Ya, itu dia. Jadi usahakan untuk hanya satu angka taksiran di belakangnya. Dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma berarti. Oke, next ya. Nah, berikutnya itu tadi pertambahan, pengurangan, sekarang perkalian. Ya, nanti mirip juga pembagiannya. Sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Hasil perkalian dan pembagian angka-angka penting. Misalnya 8,141 dikali dengan 0,22, dapatlah segini 1,79102. Jadi mengandung 4 angka penting, ya, mengandung 2 angka penting. Nah, jadi kalau dalam perkalian itu kita tulis banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Jadi kalau ada dua angka, ya, jadi 2 hasil pengukuran yang kamu ukur dan kamu kalikan, ya, dan ada satu angka yang paling sedikit angka pentingnya, di sini hanya ada 2 angka penting, berarti ya, nah berarti angka penting itu kita buat harus jadi 2. Jadi 1,79102 penulisannya ditulis jadi 1,8, dibulatkan. Gitu ya. Jadi kalau di jumlahan hanya boleh satu taksiran terakhir di belakang ya. Yang ini kita lihat dari jumlah banyaknya angka penting. Nah, ini makanya lihat lagi aturan di angka penting. Mudah ya ini angka penting dan notasi ilmiah. Hanya aturan-aturannya saja yang harus kalian pahami gitu. Oke, ya, tadi sudah juga kalian pelajari notasi ilmiah sudah, angka penting sudah, aturan-aturannya bagaimana, cara penulisannya. Ya, sekarang silakan pause dulu, ya, sekitar beberapa menit. Silahkan kerjakan bagi contoh ini. Ya, jadi dia minta kalian, setelah kalian operasikan, kalian kurangi, kalian bagi, ya, jadikan dia sebagai notasi ilmiah. Lalu tentukan banyak angka pentingnya. Ingat kalau penjumlahan itu sebagaimana, kalau pembagian itu bagaimana di aturan angka penting, ya. Dan notasi ilmiahnya juga lihat kembali aturannya. Oke ya. Nah, kalau sudah, ya sampai di sini kita belajar mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Oke, silahkan move ke video selanjutnya mengenai pengukuran.